Ya, selamat pagi. Good morning leaders and business owners. Waduh, ada yang baru nih ya. Ya, karena saya percaya ya, kita semua ya, Anda dan saya, kita yang hari ini mantengin di acara morning briefing ya di live YouTube Propolis Team ini kita pastinya adalah seorang leaders and business owners gitu ya. Ya, selamat pagi nih bagi Bapak Ibu mungkin yang pertama kali join. Ya, selamat pagi. Kalau ini sih pasti pagi ya, karena waktu live ini kan sekarangnya jam 10 WIB gitu ya. Jadi pasti selamat pagi juga gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkannya mungkin di nanti ketika siaran ulang ya, mungkin di siang hari atau di sore hari, malam hari tetap selamat pagi ya. Kenapa? Supaya semangat gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang udah pantengin di live YouTube Propolis Team ya, jangan lupa nih untuk kasih ini ya, komen di live YouTube-nya gitu ya. Selamat pagi nih. Dari mana nih Bapak Ibu ya yang udah pantengin ya. Nah, selain itu jangan lupa juga untuk kasih like-nya ya, like, kemudian di-share dan yang belum subscribe di-subscribe juga ya. Nah, apa nih yang akan menarik untuk kita bahas di morning briefing kita pada pagi hari ini gitu ya. Saya sangat-sangat berharap ya karena apa yang ingin kita belajar bareng-bareng pada pagi hari ini itu sesuatu yang sangat penting sekali ya. Terutama karena ini adalah live YouTube kita morning briefing yang terakhir ya di tahun 2024 ya. Bukan terakhir ya untuk selamanya bukan, tapi di tahun 2024 ya. Nah, di penghujung tahun ini mungkin sebagian dari Bapak Ibu ya, business owner dan leaders ini yang mungkin sudah berlibur gitu ya, karena anak-anak juga udah rapotan. Gimana nilai rapotnya? Nice ya, bagus ya. Pastinya jangan lupa karena itu anak-anak kita diberikan QBIS gitu ya, honeybee pollen, kemudian gummy bees juga ya, supaya konsentrasi belajar, kemudian daya tangkapnya oke banget gitu ya. Karena itu yang terjadi di anak saya. Jadi kemurahan Tuhan saya senang juga anak saya rapotnya bagus banget gitu ya, keren. Dan juga di musim sekarang ini karena akhir penghujung tahun ini juga banyak hujan-hujan, cuaca tak menentu, tiba-tiba yang hujannya kenceng banget gitu ya pada beberapa daerah bahkan sampai banjir bandang. Nah, ini pastinya kita juga perlu untuk menjaga imunitas tubuh ya. Jadi jangan lupa four star-nya tetap harus rutin, continue apalagi kalau kita yang berlibur ya, maka kita menempuh perjalanan jauh, kemudian juga bertemu dengan banyak orang. Nah, penting ya untuk kita selalu jaga imunitas tubuh ya. Jadi four star-nya nih ya, tetap rutin gitu ya. Oke, nah leaders dan business owners nih ya, apa yang kita mau highlight ya? Karena sebetulnya kan kita ini kan lagi harusnya lagi hype ya, happy karena kita nanti mau menyambut tahun baru gitu ya, pergantian tahun yang sebentar lagi. Tetapi ada beberapa mungkin berita-berita yang saya highlight ya, yang perlu untuk kita mulai cermati karena nggak lama lagi ini akan terjadi gitu ya. eh saya yakin mungkin juga Bapak Ibu ya, business owner dan leaders ini udah mungkin pastinya tahu lah ya. Yang pertama pasti tentang masalah PPN 12% gitu ya. Dari yang sekarang ini PPN 11%. Tapi ngomong-ngomong, Anda tahu kan ya kalau PPN-nya 11% ya? Karena saya kemarin sempat ketemu ada orang yang nggak tahu. Ya mungkin karena dia kurang update ya. Karena sejak 2022 itu kan sebetulnya udah 11% gitu ya. Dan tahun 2025 besok per 1 Januari itu akan naik lagi jadi 12% ya. Cuman beda 1%. Loh, Bapak Ibu jangan salah ya. Beda 1% itu artinya sebetulnya bukan 1% tapi 9% ya hitungannya ya. Jadi itu dampaknya nanti akan banyak. Dan nggak hanya itu aja, tapi juga nanti ini ya dari koran Kompas ya saya ambil ada PPN 12%, hujan pungutan itu akan jadi impitan ekonomi. Nah, ini sesuatu yang kita perlu seriusi ya. Kemudian ada 10 pungutan baru 2025 ya, kian bebani dompet masyarakat. Nah, ini kita nggak bisa acuh gitu ya, nggak bisa, bodoh amat, nggak bisa gitu ya. Atau hanya mencari pihak-pihak lain untuk dipersalahkan, itu juga nggak bisa gitu ya. Ini perlu untuk kita betul-betul eh, waspadai, persiapkan. Kenapa? Yang terpenting itu adalah tentang bagaimana hidup kita sendiri, keluarga kita gitu ya. Kemudian ini ya, ada satu berita juga yang cukup menarik untuk
saya saya highlight di sini ya. Karena kan biasa awal tahun gitu ya, terutama yang profesinya hari ini profesional, karyawan gitu ya, ekspektasinya adalah ada naik gaji gitu ya. Nah, dan kemarin sudah didok ya, UMP naik 6,5%. Sebagai catatan ini di Jakarta ya. Di Jakarta UMP-nya naik 6,5%. Tidak tahu di daerah lain ya. Saya belum baca semuanya full, tapi yang di highlight untuk naik 6,5% ini di Jakarta ya. Nah, masalahnya ternyata ya kita jangan happy dulu gitu ya. Ternyata UMR Indonesia itu terendah nomor 5 di Asia Tenggara loh. Bahkan kemarin kalau saya lihat di dunia itu termasuk 10 terendah ya. Tetapi PPN-nya paling tinggi dari negara tetangga gitu ya. Ini sebuah ironi ya kan? Nah, UMP naik 6,5%, pengusaha waspada ancaman PHK ya. Bahkan di sini terakhir ya sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Semarang ya untuk kasasi dari PT Sritex itu ditolak ya. Artinya PT Sritex ini tetap dinyatakan untuk pilot atau bangkrut ya. Di sisi yang lain, pengusaha was-was juga daya beli kian tertekan usai PPN naik jadi 12% ya. Dan itu nggak lama lagi. Oke, 1 Januari itu kurang dari ini sekarang tanggal 20-an, ini kurang dari 2 minggu loh, ya, kurang dari 2 minggu. Nah, maka saya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, bukan, tapi ini adalah sebuah realita yang harus dihadapi, ya, tahun depan 2025, yang nggak lama lagi. Nah, maka pertanyaannya adalah, oke, so what next? Apa yang harus saya lakukan nih? Terutama adalah bagaimana saya harus menyikapi ini, ya langkah-langkah realistik seperti apa yang harus saya ambil ya supaya saya bisa survive bahkan keluar sebagai pemenang ya bukan hanya terus tertekan turun akhirnya semakin terpuruk semakin turun semakin anjlok no tapi kita mau bagaimana kita bisa melewati badai ini ya dan kita bisa terus keluar sebagai seorang pemenang. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Apa yang akan kita mau lakukan nih di tahun 2025 ya. Jadi untuk morning briefing pada pagi hari ini, ya temanya akan kita ambil adalah why business? Kenapa mesti berbisnis di tahun 2025? Oke, kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya, oke. Leaders and business owners, ya, ketemu dengan saya ya, Ronald di morning briefing pada pagi hari ini. Kenapa saya mengambil tema harus berbisnis di tahun 2025? Nah, em, ada satu fakta ya, ini bahkan saya ngalami sendiri ya, suatu hari ketika saya lagi ngobrol santai dengan istri gitu ya. Istri saya itu nyeletuk ya, jadi spontan dia itu punya kayak sebuah pertanyaan ya. Kenapa ya di zamannya orang tua ya, mereka tuh bisa ya menghidupi anak dan bahkan mereka bisa beli rumah gitu ya. Mereka bisa punya kehidupan yang oke loh. Tapi kenapa ya di zamannya kita ini kok berat banget gitu ya. Bahkan untuk beli rumah itu rasanya kok berat gitu ya. Kenapa ya? Apa yang berbeda gitu ya. Nah, waktu itu kami juga belum tahu jawabannya ya. Kami tuh ngalami apa sih sebetulnya gitu ya. Dan sepertinya apa yang kami alami itu juga banyak dialami orang ya. Mereka nggak tahu gitu loh. Apa sih sebetulnya yang terjadi. Nah, setelah beberapa waktu saya ini ya ikut beberapa kali pelatihan, kemudian juga ikut open mind bisnis, bisnis talk gitu ya, mendengarkan ulasan dari pengusaha-pengusaha. Saya mulai mendapatkan satu fakta yang menarik yang saya ingin saya bagikan ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, sebagai seorang karyawan ya, karena latar belakang saya adalah karyawan profesional, maka salah satu yang diharapkan adalah kenaikan UMK, ya, kenaikan gaji. Nah, mungkin bagi teman-teman yang hari ini mungkin masih kuliah gitu ya, yang masih baru awal-awal kerja, yang mungkin kerja juga belum ada setahun gitu, mungkin belum mengalami yang namanya kenaikan gaji dan mungkin belum kebayang gitu ya kenaikan gaji itu berapa lama sekali sih gitu ya. Nah,
yang saya alami ya, mungkin nanti kalau Anda mengalami sesuatu yang berbeda, nanti Anda boleh ini ya tuliskan di chat ya di kolom komentar ya. Tetapi yang saya alami adalah kenaikan gaji itu adalah setahun sekali ya, setahun sekali. Nah, besarnya berapa? Dulu waktu saya nggak ngerti, saya pikir itu naiknya akan banyak gitu ya. Tapi realitanya seperti apa? Nah, ini adalah data yang saya bukukan ya, yang saya tabelkan ya, tabulasi eh, perubahan atau kenaikan UMK, saya ambil langsung di 5 kota besar di Indonesia ya, yaitu DKI Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta atau Solo. Ya, ini data yang saya ambil ya. Nanti Anda juga boleh teruskan dengan data di tempat Anda masing-masing ya, karena morning briefing ini tentu saja yang stay tune yang melihat ini kan dari berbagai tempat di Indonesia ya, tentunya bahkan sampai ke luar negeri juga gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat ya data Jakarta aja, dari tahun 2022 ke 2023, dari awalnya 4,6 juta something ke 4,9 juta something, itu artinya naiknya 5,6%. Ya, Anda catat dulu ya, 5,6%. Nah, dari tahun 2023 ke 2024, dari 4,9 juta something menjadi 5 juta something, itu ada kenaikan di 3,38%. Nah, untuk tadi ya di berita yang sebelumnya, Jakarta akan naik 6,5% gitu ya. Saya lupa angka persisnya kalau saya nggak salah 5,3 juta something gitu ya. Naik 6,5%. Nah, begitu juga Semarang ya, di tahun 2022 ke 2023 naik 7,95%, 2023 ke 2024 naik 6% gitu ya, dan seterusnya Anda boleh lihat detailnya di tabel. Nah, satu sisi mungkin kita saya dulu merasa happy, kenapa? Ada kenaikan income gitu ya. Ini yang konstan ya, kecuali mungkin yang mengalami kenaikan jabatan gitu ya, otomatis mungkin kenaikannya bisa lebih dari ini gitu ya. Saya sendiri pernah mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena dari dulu levelnya di level sales ya atau staff itu naik langsung ke level direksi. Jadi lompatnya memang jauh banget gitu ya. Tapi setelah di level itu konstan, maka kenaikannya ngalami angka ini gitu ya. Angkanya ya gini-gini aja. Yang sebetulnya kalau mau disimpulkan, angkanya sederhananya adalah di bawah 8% setahun. Ya, sederhananya gitu. Di bawah 8% setahun. Itulah kenaikan gaji. Nah, ini buat teman-teman sekali lagi yang masih baru, masih newbie di dunia profesional, di dunia karyawan, inilah kenyataannya. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah tadi ya kembali ke pertanyaan dari istri saya. Kenapa ya? Kok sekarang kita itu makin berat nih? Nah, ternyata kita itu harus mulai untuk berkenalan ya, yang belum kenal berkenalan dulu gitu ya. Yang udah kenal mulai mempelajari lebih lanjut tentang apa? Yang namanya inflasi ya. Inflasi singkatnya sederhananya Anda jabaran detailnya Anda bisa googling lah ya zaman sekarang ya. Tapi sederhananya adalah kenaikan harga-harga gitu ya. Kenaikan harga-harga. Jadi beban biaya hidup ini meningkatnya berapa besar gitu ya. Itu sederhananya inflasi gitu. Nah, sekali lagi banyak juga orang yang nggak ngerti gitu loh. Inflasinya tuh berapa persen gitu ya kalau dalam persentase ya. Karena kadang-kadang kita ini kan hanya terjebak pada sembako, harga beras gitu ya, harga mungkin minyak, harga apalagi, harga telur gitu ya, harga ya sembako lah ya, 9 bahan pokok yang memang itu kan nilainya dijaga ya. Tapi yang kita kadang nggak memperhatikan adalah produk-produk lainnya gitu ya, seperti harga kendaraan bermotor misalnya, harga rumah, harga biaya pendidikan dan lain sebagainya itu mengalami kenaikan. Nah, pertanyaannya berapa besar? Nah, ini adalah tabelnya yang saya sekali lagi bukukan. Datanya saya ambil dari Bank Indonesia. Ya, datanya Bank Indonesia. Ternyata di tahun 2020 Indonesia itu mengalami inflasi sebesar 24,43%. Kemudian 2021 itu 18,72%. Nah, yang luar biasa itu di 2022. Nah, banyak yang nggak sadar. Ternyata inflasinya itu 50,47%. Ya, di 2023 agak sedikit tertahan di 44,23%. Ya, 2024 kan belum selesai, jadi datanya belum final ya. Tetapi Bapak Ibu, ya, business owner dan leaders yang harus kita perhatikan,
Tahun depan ketika PPN naik jadi 12%, itu sekali lagi bukan naik 1%. Dan dampaknya bukan cuma 9%. Dari perhitungan yang cukup rumit ya dari pengamat ekonomi, itu sudah memperhitungkan minimal minimal inflasinya itu akan 28%. Itu minimal ya. Nah, itu adalah sebuah angka ya, angka eksak yang kita perlu perhatikan ya. 2025 itu inflasinya minimal akan di 28%, salah satunya akibat dari PPN yang naik. Nah, sekali lagi, yang perlu benar-benar kita perhatikan, terus bagaimana? Ya, what next-nya ini apa? Sementara kalau kita tuh yang UMP tadi ya, yang di Jakarta cuma naik 6,5%, inflasinya 28%, berarti kan terjadi gap yang jauh. Ya. Dan ini kan tentu saja menjadi tertekan sekali. Makanya pastinya daya beli akan semakin berat. Ya jelas, gitu kan. Kemampuan belinya akan semakin berat. Kalau mungkin yang sebelumnya bisa menikmati katakan daging ayam setiap hari, mungkin sekarang sudah harus turun ya kalau ini dalam pengertian penghasilannya konstan ya. Maka akan harus turun gitu ya ke mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu ya. Karena mengatur keuangan itu kan prinsipnya sederhana ya, cuma dua prinsip aja. Yang pertama adalah bagaimana kita mengatur pengeluaran gitu kan. Ketika harganya pada naik, sementara penghasilannya tetap kan ya, berarti kita menurunkan pengeluaran kan ya, berusaha berhemat gitu kan. Berusaha berhemat ya, contohnya seperti tadi misalnya, yang sebelumnya mungkin tiap hari beli daging ayam ya sekarang mungkin seminggu sekali apa seminggu dua kali gitu ya. Atau apalagi yang bisa dihemat nih. Nah, kita akan terus melakukan seperti itu terus, penghematan. Problemnya adalah sampai berapa sampai seberapa kita bisa berhemat, ya kan? Ada satu titik terbawah yang sudah nggak bisa kita tembus lagi. Ya. Menghemat atau mengatur pengeluaran ini ada batasnya. Ada satu titik itu yang udah nggak bisa ketembus lagi. Maka di titik inilah satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan adalah memperbesar penghasilan. Ya kan? Itu yang paling logis kan? Ya kalau semuanya pada naik, terus penghasilannya masih di sini-sini aja, ya kan nggak bisa kan? Berarti yang bisa kita lakukan adalah memperbesar penghasilannya, gitu ya. Bahkan bagaimana caranya kita bisa memperbesar bukan hanya sama, tapi bisa lebih. Ya kan? Coba kalau saya tanya nih, leaders and business owner, berapa banyak Anda yang kepengen nih bisa menikmati gaya hidup yang lebih baik? Ya kan? Mungkin Anda ingin punya rumah yang betul-betul yang menurut Anda layak, rumah yang layak gitu ya. Bukan cuman ya pokoknya punya rumah gitu ya. Bukan, tapi betul-betul punya rumah yang menurut Anda, this is rumah yang layak buat aku nih yang kayak gini nih. Gitu ya. Berapa banyak di antara Anda, leaders and business owners yang kepengen nih bisa punya mobil, kendaraan gitu ya, yang menurut Anda itu layak buat Anda. Ya, bukan cuma sekedar kendaraan mobil saja, tapi yang memang betul-betul layak buat Anda. Ya. Ketika musim liburan seperti ini gitu ya, misalnya ya, liburan seperti apa yang ingin Anda nikmati, yang menurut Anda layak gitu ya. Nah, karena bagaimanapun kan orang yang orang pertama yang harus mencintai diri kita itu siapa sih? Kan diri kita sendiri gitu ya. Jadi pastinya kita yang harus mulai nih memikirkan saya ingin mencintai dan memperlakukan diri saya dengan baik gitu ya. Jadi saya tuh harusnya tinggal di rumah yang seperti apa yang layak buat saya ya. Saya harusnya memiliki kendaraan seperti apa yang betul-betul layak buat saya gitu ya. Terus gaya hidup tadi ya, liburannya, bahkan mungkin makanannya gitu ya. Makanan sehat seperti apa yang layak buat saya gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita mulai kalkulasi gitu ya. Jadi berarti harusnya saya tuh punya income berapa per bulan untuk bisa memenuhi gaya hidup yang saya mau. Oke? Karena seringkali gini, banyak saya ketemu orang, pola pikirnya ini terbalik. Ya. Mereka menyesuaikan dengan income. Oh, karena income saya segini, ya berarti kehidupan saya seperti ini. Gitu ya. Nah, itu cara yang pertama tadi kan berhemat ya, karena income-nya segini ya akhirnya terus disesuaikan seperti itu. Nah, tapi pada morning briefing pada pagi hari ini, saya mau mengajak untuk kita next level, kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu menambah income. Karena Bapak Ibu business owner dan leaders,
sadarkah bahwa hari ini kita itu hidup di Indonesia? Indonesia ini negara yang luar biasa, ya. Pasarnya tuh gede banget, jadi peluangnya tuh besar banget gitu ya. Kalau kemarin saya ketemu dengan satu anak muda ya, beliau menanyakan soal opportunity. Opportunity-nya ada nggak? Saya bilang opportunity-nya tuh gede banget. Ada di sekitar kita gitu ya. Hanya seringkali kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena kita udah kayak orang pakai kacamata kuda gitu loh. Kita udah kayak punya sebuah konsep yang oh harusnya tuh begini gitu ya. Sehingga ketika kita melihat sebuah bentuk yang berbeda, kita nggak bisa lihat karena kita udah pakai kacamata kuda. Jadi yang saya katakan kepada anak muda tadi, kamu harus lepaskan kacamata kuda kamu gitu ya. Dan mulailah untuk lebih open mind, open heart gitu ya, buka pikiran, buka hati untuk bisa melihat. Karena kalau nggak bisa lihat gitu ya. Nah, ternyata opportunity-nya tuh gede gitu ya. Dan hari ini apa yang saya mau bagikan kepada business owner dan leader semua adalah, nah ini adalah salah satu solusi ya mungkin bukan yang terbaik ya kalau saya mengutip kata-katanya si saya kok lupa tiba-tiba lupa ya yang nulis di buku GoPro ya. Mungkin ini bukan solusi yang terbaik tapi lebih baik dari yang lainnya ya. Yaitu Eric War ya, Eric War ya. Bahwa ini bukan solusi terbaik tapi ini adalah solusi yang lebih baik dari yang lainnya gitu ya. Yaitu opportunity di dalam bisnis HDI ya. Nah, untuk penjelasan detailnya business owner dan leaders yang mungkin pertama kali apa bisnis HDI apa itu gitu ya. Nanti Anda eh, ini ya menghubungi orang yang mungkin memberikan video ini kepada Anda untuk Anda mendapatkan penjelasannya lebih detail gitu ya. Tapi saya pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tiga tema ini aja ya. Karena menarik yang untuk kita pelajari bareng-bareng terutama di tahun 2025 besok gitu ya. Yang pertama, HDI itu menggabungkan enak-enaknya bisnis konvensional dan enak-enaknya waralaba atau franchise gitu ya. Sepanjang yang saya ketemu orang ya, yang pertama mereka kan seringkali, oh ya saya kepengen sih punya usaha sendiri gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, wah sebetulnya sih kalau saya ada duit ya, buka ikut franchise itu lebih enak sih daripada untuk ngerintis usaha sendiri gitu. Nah, ternyata ada yang lebih advance lagi nih, yaitu yang namanya bisnis jadi. Loh, kok bisa menggabungkan enak-enaknya konvensional dengan franchise? Yang pertama, apa sih enak-enaknya bisnis konvensional? Nah, Bapak Ibu, business owner dan leaders nih, Anda boleh tuliskan ya di kolom chat ya, di komentar. Apa enaknya? Yang pasti, satu, karena ini bisnis Anda sendiri, ya tentu saja Anda bosnya, Anda yang ngatur gitu kan. Ya kan jam kerjanya, Anda mau mulai jam berapa, mau berhenti bekerja jam berapa, kapan Anda mau kerja, kapan Anda mau libur, itu Anda atur sendiri. Kenapa? Anda bosnya, ya kan? Enaknya itu, Anda bosnya. Makanya itulah enaknya di bisnis konvensional. Berapa besar income yang Anda mau, siapa yang ngatur? Anda sendiri. Beda banget dengan waktu saya dulu kerja jadi karyawan. Nggak bisa ada yang ngatur gaji saya gitu ya, bukan saya, ada yang ngatur gitu kan. Kenaikannya berapa juga bahkan tadi ya. Bahkan UMP aja yang ngatur bukan karyawan, yang ngatur pemerintah itu ya. Itu atas sudah nego-nego dengan pengusaha ya, dengan perwakilan pengusaha nego-nego dapatlah angka 6,5% tadi. Karyawan punya hak untuk mengatur? Tidak, itu ya. Tapi kalau di bisnis konvensional, Anda yang atur. Sekali lagi karena apa? Anda bosnya. Ya, jadi Anda yang menentukan berapa besar income yang Anda mau. Oke? Nah, itu ya. Jadi ini berita baiknya gitu. Terus apa enak-enaknya franchise? Nah, atau waralaba. Enak-enaknya franchise adalah kita itu kalau ambil franchise, kita tuh sudah nggak usah pusing. Kenapa? Semua sudah diatur. Kita tuh udah terima beres gitu ya. Produknya, izin-izinnya, research produknya, dan segala macam tuh sudah ada yang ngatur. Kita tuh udah nggak usah pusing gitu ya. Masalah pengiriman produk, ya, penyimpanan produk dan sebagainya itu kita udah nggak pusing. Tentang sistem, bahkan sistem pencatatan gitu ya. Bahkan sampai di beberapa tuh sistem perpajakan juga semuanya udah diatur ya. Jadi udah enak banget deh, udah gampang gitu loh. Kita udah nggak usah seperti di bisnis konvensional yang sistemnya tuh mesti di-create sendiri.
Padahal ya, create sebuah sistem itu nggak mudah. Oke. Jadi, sekalipun mungkin kita punya teman, kenalan yang pengusaha sukses, punya sistem yang oke banget di tempat dia, di, di copy paste, ya, ditiru persis plek-keteplek, itu aja belum tentu jalan. Kenapa? Ya karena budayanya beda, orangnya beda, ya kondisinya beda, omsetnya beda, dan segala macam. Nggak jalan. Ya. Maka harus punya sistemnya sendiri, di-create sendiri tuh sistemnya. Nah, itu yang nggak gampang, karena itu akan trial error. Dan di bisnis konvensional, create sebuah sistem itu juga nggak murah. Ya, karena ketika fail, itu nilainya ruginya bukan hanya jutaan, bisa ratusan juta, bahkan bisa miliar, bahkan bisa sampai ratusan miliar ruginya gitu ya kalau sampai sistemnya nggak jalan. Tapi kalau di franchise sekali lagi enak. Nah, problemnya kalau franchise itu nggak semua orang bisa masuk kan, karena nggak semua orang punya modal gitu kan. Contoh ya, saya spill-spill dikit nih ya. Kalau yang produknya ice cream ya depannya M gitu ya, kemarin saya dengerin salah satu podcast gitu ya. Ternyata kalau Anda mau ambil franchise-nya itu minimal di angka sekitar 1 M ya. Kalau yang minimarket gitu itu di angka sekitar antara 300 sampai 500 juta. Problemnya adalah apakah hari ini kita punya modalnya? Nah, itu satu. Yang kedua, tadi yang saya spill itu belum yang sampai eh, menjadi business owner-nya beneran. Kenapa? Karena kalau mau jadi business owner-nya beneran yang di franchise, itu artinya kita yang ada di atas nih ya sebagai pemegangnya hak gitu ya atas sebuah area. Let's say katakan, oh saya pemegang haknya untuk seluruh Indonesia sehingga kalau ada yang mau buka di Indonesia pastinya melalui saya gitu kan. Sehingga nanti saya juga akan mendapatkan bagi hasil sekian persen dari omsetnya outlet tersebut gitu. Nah, itu yang benar tuh seperti itu. Masalahnya tadi Anda bayangkan ya, kalau satu outletnya aja harganya 1 M, lah apalagi yang pegang haknya Indonesia, berapa modalnya? Nah, itu ya. Nah, itu. Tapi di HDI hari ini, kita dapetin itu semua. Kenapa? Satu, kita ini jadi bos di HDI. Kita ini bosnya, ini usaha kita sendiri. Jadi kita yang atur gitu ya. Kita bukan jadi karyawannya HDI, tapi kita jadi partnernya HDI. Ya, kita jadi bos atas bisnis kita sendiri. Itulah bisnis konvensional. Yang kedua, karena tadi di HDI sistemnya sudah ada gitu ya. Jadi kita udah nggak perlu pusing-pusing mikirin sistem produk itu sudah ada, izin-izinnya udah ada, distribusinya segala macam itu sudah komplit semua gitu ya. Pencatatannya gitu ya untuk transaksinya apalagi hari ini zaman online gitu ya. HDI udah nyediain HDI One, HDI Store gitu ya toko onlinenya. Kemudian untuk belajar ada HDI Learn. Ah udah enak banget deh. Bahkan sampai perpajakannya aja tuh udah beres gitu ya. Dan berita gembira buat kita semua adalah hari ini kalau kita memutuskan, oke, saya mau jalankan bisnis HDI, kita start dengan modal 0 rupiah. Kenapa? Sekali lagi, karena kita sudah di zaman online. Beda banget dengan dulu, zaman sebelum online. Kita hari ini sudah di zaman digital. Dengan digital, maka bisnis itu menjadi lebih mudah, ya, lebih cepat, lebih murah. Cepat, mudah, murah. 3 poin ini. Itu yang penting di zaman digital. Ya, cepat, mudah, murah. Kenapa ya? Kan hari ini kita udah nggak perlu yang berupa kertas-kertas fisik kan ya, buku-buku berupa fisik. Sekarang berupa file PDF gitu ya. Maka udah nggak keluar biaya besar lagi di sana kan nggak ada biaya cetak. Kalau dulu orang join itu kan mesti bayar sejumlah uang untuk mengganti biaya cetak kan. Nah sekarang kan udah enggak. Makanya 0 rupiah gitu ya. Dulu orang start bisnis harus sewa tempat gitu kan. Sekarang dengan HDI, udah nggak perlu lagi sewa tempat, gitu ya, karena sistem bisnisnya udah online. Kemudian stok barang. Hari ini HDI itu punya 130 center di seluruh Indonesia. Artinya itu adalah 130 warehouse atau gudang di seluruh Indonesia. Dan itu sudah ngeling. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun ketika kita melakukan order gitu ya, let's say katakan saya di Semarang nih, saya order untuk pengiriman ke Jakarta. Ya, katakan Jakartanya di daerah Kelapa Gading, ya. Maka saya hanya perlu masuk ke HDI Store. Saya order jam 12 malam juga nggak ada masalah gitu kan. Jam 12 malam saya order, jebret, masuk ke dalam sistem kan. Nah, besok ketika center Kelapa Gading buka, maka pesanan saya akan ditindaklanjuti gitu ya. Dan order tersebut akan langsung dikirimkan ke alamat
teman saya yang order produk kepada saya. Wah, enak banget kan? Bahkan pembayaran zaman sekarang kan sudah rahasia umum kan ya, sudah tahu semua. Pembayaran bisa lewat transfer gitu ya. Baik transfer melalui bank gitu kan, ada virtual account-nya, maupun juga dengan kris gitu ya, bahkan kartu kredit, nggak ada masalah. Jadi udah enak banget kan. Nah, itulah yang pertama, yang menjadi pertimbangan kita ya. Kalau kenapa saya harus memutuskan untuk bisnis HDI di tahun 2025 adalah karena ini enak-enaknya konvensional dan enak-enaknya franchise di dalam satu platform, yaitu HDI. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah apa sih enaknya di bisnis HDI ya? Kenapa kok bisnis HDI? Yaitu kita di sini mengandalkan 1% potensi 100 orang dan bukannya 100% dari satu orang. Nah, kan seringkali juga ada banyak yang kemudian menyampaikan seperti ini. Lah, itu loh problemnya. Kita tuh memasarkan produk HDI. Yang notabene produk HDI ini juga ya kelasnya middle middle high lah ya, middle middle high, menengah menengah ke atas. Lah terus sementara ketika di tengah himpitan ya, daya beli yang terus menurun ini bagaimana gitu. Nah, tadi kuncinya di tadi, yaitu mengandalkan 1% dari 100 orang. Bayangkan, sebetulnya ya nanti kalau Anda yang sudah dijelaskan lebih mendalam tentang sistemnya, ya isi one plan, Anda bisa ikuti di kelas yang namanya commission one plan. Di situ dijelaskan bahwa sebetulnya kewajiban tiap orang itu cuma 300 BP. Kewajiban tiap orang itu cuma 300 BP. 300 BP itu berapa sih? Akumulasi omset satu bulan 1,7 juta. Udah itu doang. Itulah eh, tugas dan tanggung jawabnya tiap orang. Cuman 300 BP. Nah, sekarang kalau satu bulan ya penjualan ya omset 1,7 juta. Masa berat sih? Satu bulan loh. Ya kan untuk sebuah bisnis loh. Karena setahu saya ya selama ini yang namanya target bisnis itu satu bulan bisa angkanya puluhan juta, bisa ratusan juta, bahkan miliar ya, bahkan lebih dari itu. Ini satu orang targetnya cuma 1,7. Bayangkan, ya kan? Dibeli sendiri boleh nggak? Boleh. Ya, saya nggak ada duit Pak, jual ke teman-teman boleh? Boleh. Ya kan, pokoknya satu orang targetnya 300 BP atau 1,7 juta selama akumulasi satu bulan. Ya kan? Nah, jadi saya percaya ini nggak berat sama sekali ya. Kemarin saya juga ngobrol ya dengan salah satu pekerja gitu ya, di mana targetnya dia setiap hari itu harus berjualan 60 pack ya. Dia keluar masuk perumahan gitu ya, dia door to door, dia jalani loh, ya kan? Apalagi di sini nggak sampai seberat itu ya, nggak sampai seberat itu gitu ya. Cuman 1,7 juta satu bulan gitu ya. Yang kadang-kadang ya kalau Anda yang mungkin pertama kali ini dengerin ya, kadang-kadang itu cuma 3 produk loh. Bayangkan cuma 3 produk, jadi ada 3 orang teman yang beli satu gitu ya, itu selesai. Bahkan saya pun ngalami ada juga yang satu orang beli sama saya itu udah 3 produk gitu loh. Jadi udah langsung selesai 300 poinnya dengan penjualan ke satu orang. Jadi sebetulnya konsepnya tuh mudah banget ya di bisnis HDI ya. Jadi nggak ada alasan bahwa kita itu nggak bisa sukses di bisnis HDI di tahun 2025 sekalipun kita harus melalui apa penurunan daya beli di masyarakat. Ya tetap bisa jadi solusi. Yang ketiga, yaitu karena di HDI itu punya yang namanya power of duplication. Nah, ini ya. Nah, ini ya tadi saya minta maaf kalau lupa menampilkan slide-nya ya. Jadi 1% dari 100 orang itu ini ya. Jadi kalau di marketing plan kita bisa melihat bahwa di setiap level itu tanggung jawabnya ya cuma 300 BP ini aja ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, yang kedua ya, yang ketiga nih tentang power of duplication. Nah, ini Bapak Ibu mungkin business owner dan leaders yang pertama kali tahu. Nah, inilah duplikasi itu jadi kita menggandakan ya, menggandakan diri nih ya. Nah, katakan nih, ini kan selalu cerita ya yang kita digambarkan begitu simple, begitu sederhana. Kalau misalnya komitmen satu bulan satu aja, gitu ya. Apa yang terjadi? Bulan pertama saya memenuhi komitmen saya punya satu yang baru. Berarti grup saya ada berapa? Ada 2 orang. Di bulan kedua, saya menambah 1 orang baru karena komitmen saya satu bulan satu, gitu kan. Nah, dia menduplikasi saya dengan kata lain dia mencontoh saya.
dia ini apa namanya menggandakan saya gitu ya. Artinya niru saya persis gitu ya. Karena komitmen saya 1 bulan 1, dia juga ngikuti komitmennya 1 bulan 1, makanya punya 1 gitu ya. Sekarang grup saya berapa? Menjadi 4 orang gitu ya. Di bulan ketiga komitmen saya, ingat saya 1 bulan 1, saya dapat 1 yang baru. Dia juga nyontoh saya ya, dia meniru saya, maka dia juga komit 1 bulan 1 nih. Nah, yang ini niru saya nih, komitmen terus 1 bulan 1, maka dia juga nambah 1 baru. Yang ini juga komitmen 1 juga ya, jadi dia juga dapat 1 baru. Nah, sekarang berapa totalnya? Jadi 8 orang. Nah, di sini kalau kita melihat dari 2 orang di bulan pertama menjadi 4 orang di bulan kedua, artinya apa? Ada multiplikasi atau perkalian 2 ya. Nah, dari 4 orang menjadi 8 orang di bulan ketiga, ini juga ada multiplikasi lagi atau perkalian 2 lagi, ya. Nah, di sini kalau kita langsung saya masukkan angkanya tadi ya, kita sudah tahu sebelumnya kewajibannya tiap orang 300 BP, ya. Nah, nanti haknya kita itu 5%. Maka berapa rupiahnya? Nah, ini tabelnya ya, udah lengkap sampai ke bulan ke-12. Jadi di sini leaders and business owners, Anda bisa melihat nih pergerakannya dari bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Ya, di mana jumlah orangnya ketika terjadi multiplikasi komitmen 1 bulan 1 aja, itu akan menjadi 2, 4, dan seterusnya ya, sampai 4.096 orang di bulan ke-12. Itu kalau 1. Ingat di HDI itu tidak ada yang membatasi. Siapa bosnya? Anda, ya, Anda bosnya. Saya juga bos atas bisnis saya sendiri. Kita ini masing-masing bosnya. Jadi siapa yang menentukan? Saya. Maksudnya kita sendiri ya, masing-masing ya. Jadi yang mau komitmen 2 boleh? Boleh. Yang mau komitmen sebulan 5 boleh? Boleh. Yang mau komitmen sebulan 10 boleh? Boleh banget gitu ya. Oke. Nah, katakan ya omset tiap orang itu 300 BP atau sama dengan 900.000 BV. Nah, ini nanti Anda boleh cek perkaliannya dengan kalkulator ya. Karena 2 orang maka 1 orang 900.000 berarti omsetnya 1,8 juta. Haknya kita tuh 5%, berarti income-nya 90.000 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, apa yang Anda bisa perhatikan di sini? Ada banyak ya sebetulnya ya. Tapi kalau kita mau melihat, satu, kenaikan income kita itu bisa dibuat setiap bulan seiring dengan pertumbuhan jumlah orangnya. Nah, makanya di sini kuncinya adalah pertumbuhan jumlah orang. Oke? Kuncinya sekali lagi saya ulang adalah pertumbuhan jumlah orang. Selama jumlah orangnya bertambah, pastinya income-nya bertambah. Nah, tinggal sekarang kuncinya adalah seberapa cepat, seberapa banyak pertambahan orangnya. Kalau pertambahan orangnya banyak, ya pertumbuhan income-nya jadi besar. Kuncinya di situ. Ya, kembali kepada kita masing-masing, gitu kan. Yang kedua, efek bola salju. Kalau Anda lihat ya, awalnya tuh rasanya kecil banget, ya elah, cuman segini gitu kan ya. Ya ampun, cuman segini nih, kecil banget. Tetapi ketika terus bergulung gitu ya, akhirnya apa? Wow, menjadi sebuah income yang spektakuler banget. Bayangkan, inilah yang saya maksud tadi, ya, business owner dan leaders. Bukan hanya kita tuh menghemat, bukan hanya kita berusaha menyesuaikan dengan penghasilan, tetapi saya mengajak ke next level. Apa itu? Yang pertama, tentukan dulu gaya hidup seperti apa yang saya mau untuk saya nikmati, ya. Kemudian baru kita mulai buat berapa income yang saya mau atau saya butuhkan, yang harus saya miliki, gitu ya. Nah, di sini sistemnya sudah langsung menyediakan. Artinya, Anda bisa melihat ya bahwa income-nya pun bahkan bisa begitu besarnya, gitu ya. Oke? Nah, sekarang saya akan juga masuk ke strategi pengembangan bisnis di tahun 2025. Nah, di sini business owner dan leaders, Anda harus pay attention benar-benar gitu ya. Anda perhatikan benar-benar karena apa yang saya mau bagikan ini adalah bagaimana kita bukan hanya survive di tahun 2025, tetapi juga bagaimana kita bisa keluar sebagai seorang pemenang dan juga kita bisa menikmati gaya hidup yang kita mau. Oke? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, saya ingin untuk Anda mungkin boleh sejenak ya. Anda duduk dan Anda keluarkan buku catatan dan juga alat tulis Anda untuk Anda mencatat ya. Dan Anda betul-betul memahami apa saja strategi yang akan kita lakukan di tahun 2025 ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah menjadi seorang diamond leader. Jadi kalau Anda mungkin hari ini baru atau Anda yang belum diamond leader,
Maka kunci nomor satu adalah pastikan Anda menjadi seorang diamond leader. Ya. Dan kalau Anda yang sudah diamond leader, pastikan Anda minimal diamond leader setiap bulan minimal gitu ya. Karena harusnya setelah itu kita next level dong kalau udah tercapai diamondnya ya kan. Tapi minimal itu setiap bulan tercapai. Oke. Nah, diamond apa? Saya singkat detailnya sekali lagi saya tidak jabarkan di sini. Anda perlu ikuti untuk Commission One Plan dan Anda perlu konsultasi kepada orang yang mengundang Anda atau memberikan kepada Anda video ini gitu ya. Singkatnya yang namanya Diamond Leader adalah Anda secara pribadi punya penjualan 300 BP ya yang tadi saya sudah spill di depan. Berikutnya Anda punya 5 jalur sorry, 5 jalur manajer di bawah Anda ya. Ini ya, Anda punya 5 jalur manajer di bawah Anda. Nah, rata-rata ya, omset Diamond Leader itu adalah 20 juta PV. Nah, kalau Anda tanya hari ini, Pak, kalau saya seorang Diamond Leader baru di HDI, berapa sih income yang bisa saya terima gitu ya? Nah, kalau untuk penjualan paket baru, maka Anda akan memperoleh isi bonus sebesar 27,5% yang kira-kira adalah Rp250.000 per paket ya. Nah, sebagai seorang diamond leader dengan penjualan, ini totalnya Anda jualan 20 paket ya. Jadi income-nya adalah Rp5 juta gitu ya. Nah, kalau itu paket isi starter, maka nanti ada tambahan lagi extra cash ya. Kalau itu apa, sekali lagi saya nggak jelaskan di sini supaya durasinya nggak terlalu panjang ya. Tapi hitungan kasar ya, ekstra cashnya adalah 120.000 dikali 2 atau Rp240.000. Ya. Jadi, kalau Anda tanya berapakah income yang bisa saya terima adalah kurang lebih di Rp5.240.000. Oke, menarik ya. Minimal awal-awal sebagai penghasilan tambahan dulu gitu ya. Kalau Anda yang mungkin hari ini karyawan atau ibu rumah tangga atau bahkan Anda pengusaha sekalipun, Anda juga bisa mendapatkan tambahan income ya kan, multiple source of income gitu kan, tambahan sumber penghasilan gitu ya. Dan berita baiknya ya, ketika Anda start bisnis ini, Anda tidak perlu harus keluar dari pekerjaan utama Anda. Oke, Anda boleh rintis dulu, gitu kan? Oke, nah ini step pertama ya. Step pertama adalah saya ulang menjadi seorang diamond leader. Oke, nah step kedua sekarang, yaitu kita bantu ya. Tadi kalau kita sudah punya 5 jalur tadi, yang awalnya manajer, sekarang kita bantu untuk mereka juga upgrade sama seperti kita, mereka juga menjadi seorang diamond leader. Gitu ya. Nah di titik ini kita sudah tidak lagi fokus di pada penjualan. Oke, tetapi kita sudah mulai bergeser fokusnya kepada pengembangan, pembinaan. Oke, gitu ya. Nah, tadi yang ini ya, 5 jalur ini yang sebelumnya adalah manajer-manajer, sekarang berubah menjadi diamond, diamond, ya, diamond. Oke, ini ya, menjadi seorang diamond ya. Kita punya 5 jalur diamond. Nah, sekali lagi di sini sebagai catatan ya, eh, omset diamond leader itu kurang lebih di 20 juta PV ya. Nah, ini tergantung prakteknya, tapi kurang lebihnya bisa di 20 juta PV. Oke. Nah, di sini kalau kita menghitung ya, nah, ini ya, yang pertama Anda lihat ketika omsetnya 20 juta BV dan kita punya 5 jalur diamond, maka omset totalnya itu grup Anda adalah sekitar di 100 juta BV. Nah, di sini haknya kita adalah 5%, sehingga secara income kita terima 5 juta rupiah. Ya, kurang lebihnya ya, ini hitungan kasar ada. Hitungan kasar saja. Di sini poin kedua adalah peringkat Anda itu naik menjadi seorang eksekutif diamond leader. Ya, eksekutif diamond leader. Kenapa? Karena Anda punya 5 jalur diamond ya, Anda pastinya naik ke eksekutif diamond leader. Nah, sebagai seorang eksekutif diamond leader, Anda itu berhak atas cash reward sebesar 10 juta rupiah ketika Anda mencapai 6 kali eksekutif diamond. Gitu ya. Jret, langsung ditransfer ke rekening Anda. Cash reward ya, cash reward ini adalah income tambahan ya, uang penghargaan ya, yang beda banget dengan uang penjualan, beda ya, ini nggak ngitung dari omset. Ini kan sebagai penghargaan karena pencapaian Anda yang 6 kali eksekutif diamond tadi ya, ditransfer 10 juta. Jeret. Dan ada satu yang belum ditulis di sini yaitu pin emas. Waduh, ada dapat pin emas beneran ya. Yang berikutnya Anda mendapatkan 2 tiket Explore Summit ya untuk pencapaian 9 kali eksekutif diamond. Nah, ini saya belum boleh spill ya. Tahun 2025 untuk nanti kita berangkat di 2026 tuh Explore Summit-nya kemana sih? Nah, nanti ya akan ada waktunya surprise Anda akan dikasih informasi kemana untuk Explore Summit-nya ya. Tapi kali ini saya belum bisa spill dulu gitu ya. Tapi yang pastinya keren banget ya. Kalau liburan bersama Hadi itu pastinya keren banget gitu ya. Jadi oke ya.
bisnis berkembang, income dapat, jalan-jalannya gratis gitu ya. Nah, di sini di program yang kedua ini, rata-rata bonus per bulan Anda itu akan di minimal 5 jutaan per bulan ya. Nah, di sini udah mulai lumayan ya. Artinya kita tuh udah mulai konstan ya, punya income 5 juta per bulan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke step ketiga. Nah, di step, maaf ini ada salah ketik ya. Ini step ketiga ya. Di step ketiga, Anda bantu ya 5 jalur diamond Anda tadi, itu punya 5 jalur diamond lagi di bawahnya. Ya. Sehingga di sini, seperti Anda lihat di gambar, yang awalnya 5 orang, ketika 5 orang diamond Anda masing-masing punya 5 diamond, itu menjadi 25 diamond di level kedua Anda ya, menjadi 25 diamond di level kedua Anda. Nah, maka dihitung di sini kalau dari level satu ya, yang level satu yang ini, maka income Anda tadi kan sudah dapat ya 5 juta ya. Karena ada 5 orang yang diamond omset 20 juta kali 5% kan gitu ya. Di level kedua itu ada 25 diamond yang omsetnya 20 juta, Anda dapat 5%, maka di sini income Anda dari level 2 adalah 25 juta per bulan ya. Sehingga rata-rata bonus per bulan adalah 30 juta rupiah. Waduh, asik ya? Ya, udah mulai di 30 juta rupiah. Wis, gitu ya. Nah, ini ya, siapa yang begitu melihat ini, Anda sudah melihat sebagai solusi untuk menghadapi 2025? Jangan lupa tulis di chat ya. Oke, selain itu, ingat Anda adalah seorang eksekutif diamond, Anda tetap berhak ya melanjutkan program yang tadi, yaitu Anda akan mendapatkan cash reward 10 juta ketika Anda mencapai 6 kali eksekutif diamond. Ya, tapi ini hanya bisa diterima satu kali, jadi kalau Anda sudah terima, ya berarti sudah selesai ya programnya ya. Tapi untuk 2 tiket Explore Summit-nya itu terus ya. Jadi kalau tahun ini Anda bisa 9 kali eksekutif diamond, Anda akan dapat 2 tiket. Tahun depan Anda bisa 9 kali eksekutif diamond lagi, Anda juga akan dapat ya. Jadi per tahun Anda bisa dapat ya 2 tiket Explore Summit ya. Wah, luar biasa. Oke, dan step berikutnya yang terakhir ya yang saya mau share di pada morning briefing pada pagi hari ini ya, yaitu kita bantu lagi ya supaya diamond-diamond kita yang di level 2 tadi itu juga masing-masing memiliki 5 diamond di level bawahnya ya, atau menjadi level ketiga Anda ya. Jadi kalau di sini Anda lihat angkanya awalnya 5 orang di level satu ya, 5 diamond, di level 2 ada 25 diamond, maka di level 3 itu menjadi 125 diamond di level ketiga ya. Nah, di sini kalau Anda mau hitung income-nya ya, tadi kan ini lanjut aja ya, yang level satu udah, ya tadi udah kita hitung, di level 2 juga udah kita hitung ya di slide sebelumnya. Di level ketiga, karena ada 125 diamond, omset diamond 20 juta, Anda dapat 5%, maka income-nya adalah 125 juta rupiah ya. Dan di sini total bonusnya yang Anda rata-rata terima adalah 155 juta per bulan. Luar biasa? Luar biasa? Ya, bisa membuat Anda menikmati gaya hidup layak yang Anda mau. Ya, kalau yang belum, tidak apa-apa, nanti Anda boleh teruskan di slide-slide berikutnya ya. Anda boleh tambahkan lagi ya, yang 125 nanti masing-masing punya 5 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Maka Anda akan mendapatkan angka yang betul-betul luar biasa keren. Oke? Ya, tapi pada morning briefing ini saya sementara berhenti sampai di sini dulu gitu ya, supaya Anda bisa endapkan dulu ya, dan Anda betul-betul bisa. Yang penting di sini adalah dilakukan ya. Nah, di sini ya sebagai tambahan bonus lagi selain yang income 100 jutaan per bulan tadi, 2 tiket Explore Summit ya untuk pencapaian 9 kali eksekutif diamond. Nah, Bapak Ibu business owner dan leaders di sini yang beda adalah di level ini jalur Anda tuh omsetnya udah beda. Itu kenapa Anda di sini sekarang mulai bisa memenangkan yang namanya Explore World. Wis, jadi ini jalan-jalan yang lebih jauh lagi, ya. Nah, di sini membutuhkan akumulasi omset 3 MBV ini untuk yang tiket utama ya. Tapi kalau di sini Anda punya 6 jalur, ini nanti Anda bisa dapat dari poin tambahan ya. Itu nanti detailnya nggak saya bahas di sini ya, nanti di kelas Commission One Plan ya. Dan ada poin yang ketiga, wow ini yang luar biasa juga, yaitu namanya perolehan royalti. Kenapa? Karena di sini omsetnya cukup ya untuk Anda memiliki royalti ya. Bahkan kalau ini saya hitung ya, minimal tuh Anda punya 5 poin royalti loh.
ya kan? Dan bagi Anda yang belum tahu apa itu royalti, royalti itu adalah income tambahan, ya. Tapi yang menarik adalah dihitungnya dari omset nasional Indonesia. Wow, bukan hanya omset Anda, ya, bukan hanya omset jaringan bisnis Anda, tetapi omset nasional Indonesia yang pastinya tuh gede banget, gitu ya. Oke, jadi ini ya yang saya mau bagikan strateginya. Sekali lagi, eh, business owner dan leaders ya. Yang penting adalah dari apa yang saya bagikan untuk strategi ini, kita perlu lakukan ya. Yang penting di sini adalah dilakukan ya. Kita ulang yang pertama, jadi diamond. Oke, berikutnya fokus di 5 jalur ini untuk mereka juga jadi diamond. Ya, berikutnya lagi yang 5 diamond ini masing-masing punya 5 diamond di bawahnya. Berikutnya punya 5 diamond lagi di bawahnya dan seterusnya. Ya, jadi kita bekerja selain di kelebaran, kita juga bekerja di kedalaman. Ya, karena ada banyak orang yang mereka tidak bekerja sampai di kedalaman, mereka hanya di kelebaran aja. Nah, di sini yang penting justru selain di kelebaran adalah kita juga bekerja di kedalaman. Ya, oke. Nah, sebagai penutup dari sesi saya ya, saya mau tutup dengan sebuah cerita ya untuk kita menyambut 2025 yang luar biasa. Nah, Alkisah di sebuah kerajaan ya, ada seorang raja yang dikenal sangat tegas, tetapi punya hati yang sangat lembut dan penuh dengan kasih ya. Nah, raja ini punya satu orang anak, anak kesayangan dia yang dalam tanda kutip sayangnya ketika lahir ada cacat ya, yaitu bahwa anak ini terlahir dengan satu mata yang eh, tidak normal ya, dan juga ada satu kaki yang juga tidak normal panjangnya ya, jadi kakinya ini beda panjang ya. Tapi raja ini sangat mengasihi anaknya itu ya, anak tersebut dia sangat sayang dengan anaknya. Nah, ketika anak ini sudah mulai beranjak dewasa ya, udah mulai cukup ya dewasa muda lah ya. Nah, sang raja ini ingin membuat lukisan ya, karena di istana itu kan banyak lukisannya ya, lukisan sang raja, lukisan juga raja-raja yang terdahulu, para leluhur gitu kan, ada lukisan-lukisannya. Maka sang raja ini ingin sekali membuat lukisan untuk sang pangeran, anaknya yang dia sayangi, yang dia kasih. Nah, kemudian dia mulai memanggil ya para pelukis dari seluruh kerajaan untuk melukis sang pangeran. Ya, maka berkumpullah para seniman-seniman pelukis, mereka melukis sang pangeran. Ya. Pelukis yang pertama menunjukkan hasilnya, ya, sang pangeran dilukis dari depan dan kelihatan dengan jelas matanya yang satu yang tidak normal. Dan di situ sang raja marah besar kepada sang pelukis ini. Sehingga dia jebloskan pelukis ini ke dalam penjara. Waduh, begitu dia tahu pelukis itu dijebloskan ke penjara, pelukis-pelukis yang lain jadi takut kan. Waduh, gimana ini gitu ya. Akhirnya pelukis kedua ya, dengan takut-takut dia melukis eh, sang pangeran ya dari samping gitu ya. Dari samping dilukis. Diserahkan kepada sang raja. Dan sang raja marah karena ini apa-apaan ini? Nggak ada nilai estetiknya. Ya, kamu hanya berusaha menyelamatkan diri kamu sendiri, tapi kamu tidak bisa melukis pangeranku dengan baik. Masuk kamu ke penjara, dijebloskanlah dia ke penjara. Ya, dan semakin banyaklah pelukis-pelukis lain yang ketakutan dan mereka tidak berani melukis. Sampai akhirnya tampil seorang pemuda. Pemuda ini kemudian mulai melukis. Ya, mulai melukis sang pangeran. Sampai akhirnya lukisannya selesai. Dan ketika lukisan ini diberikan kepada sang raja tersenyum sangat puas dan bahagia melihat lukisan ini. Luar biasa. Kamu bisa menampilkan citra sang pangeran dengan luar biasa tanpa kamu perlu harus berbohong, tanpa kamu harus perlu munafik, tanpa kamu harus perlu menyembunyikannya. Karena itu saya akan mengganjar kamu dengan hadiah yang sangat banyak. Seperti apa lukisannya, business owner dan leaders? Dan inilah lukisan yang dilukis oleh sang seniman tadi.
Dia melukis sang pangeran sedang berburu dengan membawa panah. Dia melukis ketika sang pangeran hendak memanah sehingga matanya tertutup satu, dan dia melukis dari satu sisi di atas kuda sehingga kakinya yang panjangnya tidak rata tidak perlu terlihat. Nah, apa moral dari cerita ini? Business owner dan leaders untuk menyambut di 2025 ya, yang mungkin tadi ya di awal saya juga cerita tentang PPN 12% yang akan memperberat, pungutan-pungutan, dan segala macam ya, bahkan kalau kita mau melihat bahwa perkembangan bisnis global itu juga hari ini tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita mau terus berpikir kreatif, kita pasti akan ketemu jalan keluarnya. Ya, jika Anda ingin menyerah, kuatkan diri, teguhkan hati, dan cobalah sekali lagi. Karena dunia tidak akan berakhir selama Anda tidak berhenti mencoba. Ya, sama seperti sang pelukis tadi, yang dia tidak berhenti untuk terus berpikir. Dia mencoba sekreatif mungkin. Apa yang bisa saya lakukan sampai akhirnya bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa indah. Ya. Nah, apa yang saya bagikan pada morning briefing pada pagi hari ini, semoga bisa menjadi solusi yang realistis untuk Anda bisa bukan hanya survive di tahun 2025, tetapi Anda juga keluar sebagai seorang pemenang. Oke, sekian dari sharing saya, dan kita akan tutup dengan pengumuman-pengumuman ya, karena kita menutup di 2024 di bulan Desember ini ya, apa saja yang masih kita bisa miliki dan kita bisa gunakan untuk kita bisa menutup tahun 2024 ini dengan kuat ya. Kita semua akan finish strong di tahun 2024 ini ya. Yang pertama kita masih punya promo HDI Year End Festival, yaitu untuk pembelian produk HDI ya, minimal 150 BP kecuali paket isi starter, kecuali paket Love Your Mom, kita akan mendapatkan lucky draw satu produk HDI ya. Dari 4 pilihan itu kita akan dapat satu, dan ini berlaku kelipatan. Jadi kalau Anda berbelanja langsung 300 poin, maka Anda juga akan mendapatkan 2 produk ya gratisnya. Next. Berikutnya, next. Ya, ya, promo isi starter set ya, itu masih ada. Jadi untuk Anda yang baru dan Anda ingin menikmati lengkap 4 produk lebah, ini adalah pilihan yang paling bijaksana, ya, investasi yang paling menguntungkan yang bisa Anda ambil, di mana paket isi starter ini kita mendapatkan ya, terutama yang di Propo Elix Power Set, 4 produk lebah, di mana kita hanya membayar Propo Elix 60, Royal Jelly, Clover Honey 1 kilo, dan mendapatkan gratis Pollen Energy ya. Next. Berikutnya promo Loyal Club ya, ini terakhir ya di bulan Desember ini, jadi segera dimanfaatkan, jangan sampai ketinggalan, yaitu untuk Anda yang baru bergabung di bulan Desember 2024 ini dan berbelanja, Anda akan bisa menikmati potongan 10% ya, maksimalnya 150.000 ya, di mana tidak berlaku untuk pembelian paket isi starter gitu ya. Dan untuk Anda isi sponsornya akan menikmati 27,5%. Selain itu, ya, bagi Anda maupun Anda yang bergabung maupun Anda isi sponsor ya di bulan kedua dan bulan ketiga, pembelanjaan itu akan eh, Anda akan mendapatkan nektar, ya. Oke, next. Untuk Anda yang ingin meminang LV Pro, ya, ini ada promo berlaku cicilan 0% ya, terakhir di bulan ini. Jadi ayo segera dimanfaatkan yang mau meminang LV Pro-nya ya. Khusus untuk Anda pengguna kartu kredit BCA dan CIMB, Anda menikmati cicilan 0% untuk 6 bulan ya. Oke, next ada lagi. Untuk Anda yang ingin membeli produk Biskin ya, berlaku promo Glow On, di mana kalau Anda akumulasi, sorry bukan akumulasi, tapi dalam satu kali pembelian minimal 300 BP akan mendapatkan gratis es krim 15 gram ya. Kalau Anda pembeliannya 600 BP akan mendapatkan SNW ya atau W2, dan kalau Anda pembelian 900 BP akan mendapatkan W3 ya. Oke, ada lagi? Pembelian Biskin pertama kali untuk Anda yang join dan pembelian Biskin pertama kali menikmati diskon ya 50.000 ya untuk pembelanjaan minimal 500.000 rupiah ya. Oke, sudah selesai? Oke, terakhir ya untuk Anda yang pemenang Explore Summit ke atas ya, maka Anda jangan lupa untuk hadir di acara HDI Lounge ya untuk mendapatkan info-info terupdate ya untuk
di tahun 2025. Acara pada hari Sabtu, 18 Januari 2025 mulai pukul 9 pagi sampai 21 malam bertempat di Novotel Tangerang ya. Investasi tiket hanya Rp300.000. Tiket dapat dibeli di HDI Store dan langsung mendapatkan nektar ya. Oke, ada lagi? Itu aja. Ya, terima kasih. Sekali lagi, semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi kekuatan dan pedoman yang baru di tahun 2025. Sukses untuk Anda semua dan God bless you all.